Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat magnet rezeki semua? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang merawat terumbu karang, ya. Bapak Ibu, materi ini dahsyat sekali menurut saya, dan saya bersyukur sekali saya menemukan materi ini, menemukan ilmu ini, sehingga akhirnya saya menjadi lebih hidup Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Dan saya merasa bahwa hidup saya menjadi jauh lebih nikmat dan memiliki agenda yang lebih terarah Bapak Ibu, ya. Jadi materi ini penting sekali menurut saya, dan sangat-sangat dasar sekali yang harus menjadi action plan bagi teman-teman semua para member Rahasia Magnet Rezeki. Oke, Bapak Ibu, judulnya, ya, sekali lagi saya ulangi, judulnya adalah merawat terumbu karang. Oke Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan terumbu karangnya, saya mau tanya, ya, begini. Rezeki Allah itu selalu dititik Bapak Ibu. Allah itu nggak mungkin kasihin rezeki, ya, dengan zatnya sendiri, tidak mungkin, ya. Pasti Allah titipkan rezeki, ya. Dalam materi Paradox of Candy, saya sampaikan bahwa rezeki itu dibawa oleh malaikat Mikail dari langit. Rezeki dibawa, lalu kemudian malaikat Mikail memberikannya kepada kita. Tapi memberikannya kepada kita, kalau kemarin analoginya bungkus permen, ya Bapak Ibu, ya, di Paradox of Candy. Nah, tapi bungkusnya ini seperti apa, ya? Kemarin kita bahas bahwa bungkus itu sesuatu yang kita nggak suka dan seterusnya. Nah, cuma Bapak Ibu, faktanya bahwa rezeki Allah dititik, ya. Rezeki Allah dari malaikat Mikail lalu dititik. Nah, dititiknya di mana inilah yang penting bagi kita, ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu dititiknya di mana, maka kita nggak tahu bagaimana cara ngambilnya, Bapak Ibu, ya. Contoh gini Bapak Ibu, Allah kasih rezeki untuk jerapah itu di pucuk-pucuk pohon, ya. Di pucuk pohon yang paling tinggi, disitulah Allah titip rezeki untuk jerapah. Untuk monyet Bapak Ibu, untuk monyet, Allah titip rezekinya di pohon pisang, ya. Itu Allah titip rezekinya di sana, atau juga kacang-kacangan dan seterusnya. Itulah Allah titip rezeki, tapi secara umumnya, ya, di pohon pisang. Allah titip rezeki untuk ikan yang ada di laut di mana? Di terumbu karang, ya. Makanya ini materinya saya kasih judul merawat terumbu karang. Maka hewan-hewan ini cerdas Bapak Ibu. Mereka memiliki insting yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Kalau Anda tanya, Anda bisa berbicara seperti Nabi Sulaiman, gitu ya. Kalau tanya kepada jerapah, "Hei jerapah, di mana rezeki kamu dititip?" Pasti dia bisa jawab, "Di mana? Di pucuk pohon." Kalau tanya kepada monyet, "Hei monyet, rezeki kamu di mana?" "Di pohon pisang." Begitu, ya. Kalau ditanya kepada ikan, "Wahai ikan, kamu rezekinya di mana?" Ya, "Oh, rezeki saya adanya di terumbu karang." Maka ikan-ikan ini dan hewan-hewan ini cerdas Bapak Ibu. Mereka merawat tempat di mana rezeki mereka berada. Kalau ada jerapah yang ngancurin pucuk pohon, ini namanya jerapah yang nggak cerdas Bapak Ibu, ya. Kalau ada monyet yang ngancurin pohon pisang, berarti ini monyetnya nggak cerdas, dan nggak mungkin itu terjadi, ya. Kalau seandainya ada, ya, ikan yang menghancurkan terumbu karang, ini namanya ikan yang nggak cerdas, ya. Nah, kenapa mereka cerdas? Karena mereka semua mengerti di mana letak rezeki mereka, di mana Allah titipkan rezeki untuk mereka. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu, ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, rezeki Bapak Ibu dititip di mana?
Ada bisa jawab? Ya, rezeki ibu dan bapak dititipnya di mana? Kan Allah titip rezeki. Nah sekarang saya mau tanya nih, rezeki bapak ibu dititip di mana? Uniknya bapak ibu, sebagian besar yang saya tanya tentang pertanyaan ini banyak yang nggak bisa jawab loh bapak ibu. Ketika saya tanya, di mana dititip rezekinya bapak ibu, mereka akan bilang, oh ya di muka bumi. Ya di mananya? Pas di mananya bingung. Terlalu luas bumi ini. Karena nggak fokus, akhirnya rezeki nggak datang bapak ibu. Karena nggak kenal di mana dititip rezekinya, gitu ya. Kemudian ada yang bilang, oh rezeki dititip di mana-mana. Ini kan makin nggak jelas lagi gitu ya. Rezeki dititip di proyek gitu ya. Iya, kalau akhirnya dia kejarnya proyek aja. Padahal ya bukan di situ tempatnya. Makanya orang-orang yang ngejar proyek, ngejar yang lain-lain, akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak mendapatkan rezekinya. Kenapa? Karena bukan di situ rezeki itu, ya. Ayo Bapak Ibu, di mana? Ya. Oke, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Itu. Jadi rezeki manusia dititip rezekinya di mana? Manusia dititip rezekinya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu Bapak Ibu, ya. Saya jelaskan. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok Facebook, ya, itu dia bisa dapetin Mark Zuckerberg ya, dia kok bisa dapatkan rezeki berlimpah. Wajar. Kenapa? Karena dia membahagiakan 1 miliar penggunanya, ya. Walaupun dia tidak memuliakan, yang dia lakukan hanya membahagiakan. Padahal rezeki itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, ya. Kemudian Google juga membahagiakan orang lain, memberikan data. Bill Gates, dia membahagiakan orang lain dengan produk Microsoft-nya dan seterusnya. Maka wajar mereka mendapatkan rezeki-rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka udah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain, gitu. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang Anda bahagiakan? Berapa banyak orang yang Anda bahagiakan? Ya, di situ letaknya rezeki. Jelas, kalau seandainya kita bahagiakan orang, orang pasti akan ingat kita, ya. Misalnya nih Bapak Ibu ya, kita punya produk datang ke orang lain, lalu kemudian kita perkenalkan produk itu. Tapi ya, kitanya ini, hatinya kita ingin mengambil uang orang itu. Lalu kemudian tak ada sedikit pun perasaan bagi kita untuk membahagiakan dia. Kira-kira apa yang terjadi? Dia nggak mau beli Bapak Ibu. Mungkin produknya luar biasa, mungkin produknya hebat, mungkin produknya solutif, tapi yang nawarin itu loh, jutek banget, judes banget. Kok saya merasa rendah di depannya dia? Enak aja gue keluarin duit buat dia. Begitu Bapak Ibu. Maka yang dibeli oleh orang itu bukan produk. Sekali lagi, yang dibeli oleh orang lain bukan produk. Tapi orang akan membeli sesuatu dari kita ketika Anda membahagiakan orang lain. Ketika dia udah merasa bahagia, kok enak banget ya? Saya kok enak ya ngelihat wajahnya dia, senyumnya dia, kok dia tulus gitu ya untuk memberikan kebahagiaan buat saya. Maka produk nomor 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebahagiaan dia, dan akhirnya yang terjadi adalah ya, jangankan produknya Bapak Ibu, mungkin setelah itu ditambah. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, kalau yang laki-laki ya, kalau saya karena laki-laki nyukur gitu ya, terus kemudian kok rasanya enak banget si tukang cukurnya ini nyukur gitu ya, kayaknya saya kasih lebih tuh ya, saya udah nggak peduli lagi dengan harganya, saya kasih lebih. Mungkin Anda pernah naik taksi, terus kemudian ada taksi yang supirnya tuh baik, ramah gitu ya, terus kita tuh rasanya bahagia berada di dalam mobilnya. Maka yang terjadi adalah lebihnya kita kasih Bapak Ibu. Tapi saya pernah pengalaman ketika saya naik taksi,
Terus kemudian supirnya kok jutek banget gitu ya. Kok kayaknya, waduh saya nggak nyaman sekali, sampai akhirnya maaf Pak, saya harus turun gitu kan. Saya harus turun sekarang begitu ya. Saking saya nggak nyamannya berada di mobilnya dia karena pelayanan dia yang kurang ramah. Maka Bapak Ibu, fokus saja ya. Yang perlu Anda lakukan, rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ya. Saya sengaja ya urutkan kemuliaan ini di depan. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah kemuliaan orang, bukan kebahagiaan orang. Tapi kemuliaan itu tidak bisa didapatkan kalau orang lain tidak bahagia. Maka ya sudah gitu ya. Ini udah jadi kayak soulmate gitu ya. Kebahagiaan dan kemuliaan. Yang sayangnya ya, beberapa di antara para orang kaya yang dilakukan membahagiakan tapi kurang memuliakan gitu ya. Nah, kalau ini digabungkan, memuliakan dan membahagiakan orang, wih, Masya Allah Bapak Ibu, rezeki Anda akan mengalir dengan deras pada Anda. Maka ada loh manusia gitu ya yang menghancurkan terumbu karangnya Bapak Ibu. Ikan menghancurkan terumbu karangnya ikan yang tidak cerdas Bapak Ibu. Tapi ada manusia yang menghancurkan kebahagiaan orang lain. Itu unik kan? Ya. Jadi ketika ditanya, rezeki kamu di mana? Nggak tahu. Tapi orang lain benci sama dia. Gitu ya. Istrinya dihancurkan perasaannya, suaminya nggak dituruti dan nggak dihargai. Orang tuanya gitu kan sampai nyesal melahirkan dia, sampai bilang, aduh ya Allah saya nyesal sekali keluar air susu buat anak saya, sekarang dia jadi anak durhaka. Ayo lihat ya, bagaimana mungkin Anda bisa bahagiakan customer Anda? Bagaimana mungkin Anda bisa bahagiakan orang lain? Bagaimana mungkin Anda bisa bahagiakan siapapun di muka bumi ini kalau istri Anda, suami Anda, anak Anda, orang tua Anda tidak bahagia dengan kehadiran Anda? Maka yang perlu dilakukan bukan cari rezeki Bapak Ibu. Sekali lagi, ini ilmu maksudnya rezeki Bapak Ibu ya. Tapi bukan rezekinya yang kita ambil. Tapi setelah dengarkan materi ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengagendakan orang-orang yang ada di sekitar Anda untuk dibahagiakan dan dimuliakan Bapak Ibu ya. Dimuliakan dan dibahagiakan. Muliakan orang tua kita, muliakan istri kita, muliakan suami kita ya, muliakan customer kita, muliakan siapapun ya, setiap orang yang lewat di depan kita, wah kita muliakan gitu ya. Sampai begini Bapak Ibu, misalnya nih ya, Anda jalan kemudian naik mobil di sebelah Anda ada, mohon maaf, ada bencong gitu ya, ada gay, ada orang yang bermaksiat gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian apa yang ada dalam pikiran Anda? Yang ada dalam pikiran sebagian di antara kita ngomongnya gini, ih bencong, ih neraka, ih jijik. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda sedang menghancurkan terumbu karang Anda. Anda sedang menghancurkan rezeki Anda. Kok bisa? Ya iya. Ya, Anda nggak muliakan dia. Loh bagaimana memuliakan? Oh dia bencong, dia gay. Bagaimana bisa dimuliakan? Bapak Ibu, udahlah nggak mampir, nggak negor, nggak ngorder, gitu ya. Nggak nyalamin, malah nyumpahin di pikiran, neraka, jijik, dan seterusnya, gitu ya. Maka yang harus dilakukan gimana? Ya kalau suaminya Anda nggak datangi dia, doakan dia. Gimana cara mendoakannya? Langsung naik gitu ya, atau nggak usah pakai tangan, juga pakai pikiran juga udah jadi doa. Ya Allah, muliakan dia ya, berikan jalan taubat buat dia, berikan rezeki buat dia sehingga dia tidak lagi melanjutkan pekerjaannya. Ya Allah, hanya itu yang bisa saya lakukan, tolong ya Allah bantu dia. Udah selesai. Anda aman Bapak Ibu, melihat bencong di pinggir jalan, melihat gay di pinggir jalan, Anda selamat pikiran Anda. Selama ini Bapak Ibu, Anda melihat orang yang Anda nggak suka, lalu kemudian dalam pikiran Anda menjudge, Anda menghakimi, Anda merusak terumbu karang Anda merusak rezeki Anda. Itu yang terjadi. Ya,
Maka Bapak Ibu, kalau seandainya Anda sekarang ini seret rezekinya, Anda sekarang sedang berat, hutang nggak lunas-lunas, amanah nggak lunas-lunas, piutang kok nggak datang-datang begitu ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana terumbu karang Anda. Jangan-jangan terumbu karang Anda sudah hancur di bom Bapak Ibu. Ya, siapa yang ngebom? Anda sendiri. Anda bom. Itu terumbu karang seperti nelayan yang mengebom lautan begitu ya. Mentang-mentang Allah ya kasihin hukum bahwa ikan yang bangkai boleh dimakan halal. Maka yang dilakukan adalah dibuang supaya bangkai ini yang kita tangkap begitu ya. Mentang-mentang begitu. Kak Eksa jadi mah. Risma. Ya. Maka yang terjadi adalah kita manusia sering menghancurkan terumbu karang kita. Ya. Coba perhatikan gitu ya. Perhatikan berapa banyak terumbu karang yang Anda hancurkan. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya sekarang ini rezeki nggak ada, ya sudah, wajar Anda menghancurkan terumbu karang Anda, gitu ya. Ada orang Anda benci banget gitu ya, misalnya Anda tahu nih sebuah ilmu sedikit Anda tahu gitu kan, ya bahwa oh ya nih kalau pakai hadis ini gitu kan, ini hadisnya nggak ada di Nabi, terus kemudian yang lainnya dibilang oh itu bid'ah, itu neraka dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa golongannya lebih baik gitu kan, lalu kemudian mengatakan dia itu ya neraka begitu ya. Masya Allah, Anda lagi ngebom itu Bapak Ibu. Anda lagi ngebom rezeki Anda itu hancur. Anda mau masuk surga, tapi Anda menghancurkan terumbu karang Anda, gitu ya. Anda menghancurkan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah seorang lelaki itu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, lebih baik daripada orang lain saja, menjudge orang lain saja, itu nggak boleh Bapak Ibu. Apalagi menjudge gitu ya, di dalam pikiran kita tuh orang nggak bagus Bapak Ibu ya. Begitu juga wanita dan juga perempuan gitu ya. Nah Bapak Ibu, bagi perempuan-perempuan yang suka gosip, sebenarnya yang suka gosip bukan cuma perempuan ya, laki-laki gitu ya. Laki-laki tuh suka gosip juga, gosip politik, gosip ngomongin pemimpin, gosip ngomongin bisnis ya, proyek, saling sikat-sikut, itu gosipnya lelaki. Gosipnya perempuan apa? Gosipnya perempuan ngomongin orang, ngomongin tetangga, di tukang sayur dia ngomongin keburukannya orang lain beli kulkas 2 pintu diomongin, orang lain beli mobil baru diomongin gitu kan, orang lain pakai jilbab miring diomongin, orang lain pakai gendut lalu kemudian pakai baju kayak lepet diomongin gitu ya. Apa yang sedang Anda lakukan? Yang sedang Anda lakukan adalah mengebom rezeki Anda. Hancur rezeki Anda di situ. Jadi kalau seandainya Anda sekarang ini berintrospeksi, ya Allah, kenapa ya rezeki saya seret? Ya Allah, kenapa ya rezeki saya kok segini-gini aja? Hei, coba lihat, udah berapa banyak orang yang Anda hancurkan? Sudah berapa banyak rezeki yang Anda hancurkan? Bagaimana mungkin Anda berpikir seperti Mark Zuckerberg yang berpikir bagaimana orang lain bisa bermanfaat gitu? Bagaimana Anda bisa berpikir seperti Google yang dia berpikir apalagi yang harus saya berikan buat dunia supaya mereka itu bisa mendapatkan data yang lebih baik begitu. Ya, Bapak Ibu, contoh, Anda melihat koruptor di televisi. Nih, coba Anda melihat koruptor di televisi ya. Pas ada koruptor ditangkap di televisi, terus kemudian Anda katakan begini, mampus, mati aja, biar dicincang-cincang, dasar, ya rasain lu, dan seterusnya. Bapak Ibu, ya, dahsyat itu Bapak Ibu. Apa yang sedang Anda lakukan? Yang sedang Anda lakukan adalah menghancurkan terumbu karang Anda,
menghancurkan rezeki Anda sendiri. Yang Anda lakukan itu adalah menjudge orang yang ada di di televisi, koruptor yang ada di televisi. Lah kan, tapi itu kan koruptor, Pak Nas. Itu kan dia berbuat jahat. Mau dia berbuat jahat kayak apapun, coba muliakan dia, muliakan, bahagiakan dia. Gimana caranya muliakan dan bahagiakan koruptor, gitu ya? Koruptor mah harusnya dihancurkan, bukan dimuliakan. Enggak, Bapak Ibu. Koruptor juga harus dimuliakan. Gimana dimuliakannya? Gini Bapak Ibu, coba Anda ngomongnya gini. Wow, keren. Kok keren Pak Nas? Ya iyalah keren. Ngomongnya gini, subhanallah ya. Dia dikasih kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditangkap oleh polisi, tentunya atas izin Allah juga. Dan mudah-mudahan dia bisa memanfaatkan kesempatan ditangkapnya ini oleh polisi untuk menjadi jalan taubat untuk dia. Karena kalau orang sudah bertaubat, rezekinya akan diberikan. Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wih, dahsyat Bapak Ibu. Kalau seandainya Anda mampu melakukan itu terhadap koruptor aja, Anda muliakan dan bahagiakan Bapak Ibu. Contoh misalnya ibu-ibu lagi ngomongin orang di pasar atau di tukang sayur, kemudian ketika ada yang ngomong, oh si A tuh begini-begini, oh iya, mudah-mudahan dia dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Gitu Bapak Ibu. Terus kemudian, lo sok suci gitu. Enggak, saya mah nggak sok suci. Saya mah mau merawat rezeki saya. Rezeki saya supaya barokah, rezeki saya supaya berlimpah. Saya selama ini sadar rezeki saya nggak banyak, maka mungkin karena saya sering gosipin orang gitu Bapak Ibu. Ya, sehingga akhirnya si ibu itu ngomong, oh iya gitu ya, iya ikut deh telegramnya Pak Nas, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya Anda lakukan adalah orang yang gosip sekalipun Anda nggak judge Bapak Ibu. Kamu kok seneng gosip, nggak tahu neraka, nggak tahu ayatnya. Ayuhibu ahadukum ayakul lalah ma'akhihi maitan fakarikum. Tuh dalil tuh, makan dalilnya. Itu yang kita bilang, kamu nggak suka ya memakan daging bangkai saudara sendiri? Itu dalil, itu Al-Quran. Masa kamu nggak percaya sama Al-Quran? Masa kamu melawan Al-Quran? Neraka kamu. Aduh, bukan begitu Bapak Ibu, bukan sama sekali. Tapi ajak saudara-saudara kita untuk mulia dan bahagia. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau seandainya seluruh Indonesia saling memuliakan dan membahagiakan saudaranya satu sama lain. Aduh, udah deh, nggak usah ngomongin Indonesia dulu deh, ngomongin kita aja dulu deh. Anda mau rezeki berlimpah, Anda mau rezeki yang banyak, ya. Yuk sama-sama kita muliakan dan bahagiakan orang lain. Kita rawat terumbu karang kita. Jadilah ikan yang cerdas Bapak Ibu, ikan yang cerdas yang merawat terumbu karang. Jangan jadi seperti nelayan yang tidak cerdas, yang udah tahu rezekinya di laut malah dihancurkan. Ini udah Masya Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di mana Allah titip rezeki? Di mana Allah titipkan rezeki untuk manusia? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Mulai dari sekarang, lihat orang sekitar Anda. Lihat orang-orang di sekitar Anda. Mungkin sekarang ini Anda sedang mendengarkan dengan suami Anda. Tatap matanya, tatap wajahnya. Katakan, aku mencintaimu karena Allah. Oh itu. Mungkin Anda di sekitar Anda ada suami Anda ucapkan. Mungkin di sekitar Anda sekarang ada anak Anda, ada anak-anak Anda. Langsung datangi mereka. Ya Allah, ya mudah-mudahan engkau mulia dan bahagia. Peluk dia, sayangi dia, apapun kesalahannya. Mungkin Anda lupa, ya, baru aja lebaran gitu ya, baru maaf-maafan, tahu-tahu tiba-tiba sudah memberikan kesakitan buat ibu Anda. Coba datangi ibu Anda, karena di situ adalah terumbu karang yang paling besar Bapak Ibu, terumbu karang yang paling mulia, terumbu karang rezeki yang paling dahsyat. Itu ada di ibu dan ayah Anda. Begitu Bapak Ibu. Lalu setelah itu Anda terbiasa melihat orang Anda muliakan, lihat orang Anda muliakan. Dengar testimoni yang ada di Telegram ini Anda bacakan, Anda muliakan, bahagia. Bukan begini, ya Pak Nas, kok itu yang testimoni-testimoni kok lebay-lebay banget gitu ya? Kok isinya ini cuma testimoni-testimoni aja? Jangan, doakan ya Allah, ya
Muliakan dan bahagiakan semua orang-orang yang ada di channel Telegram ini. Itu Bapak Ibu. Nah kalau udah itu yang terjadi Bapak Ibu akhirnya wajahnya juga jadi jauh lebih mudah tersenyum. Itu. Jadi jauh lebih mudah tersenyum. Ada aura, energi yang keluar dari diri Anda. Sehingga akhirnya ketika Anda jalan ke toko Anda, buka toko Anda dengan senyum, ada konsumen datang. Lalu kemudian, ya Allah, bagaimana saya memuliakan dan bahagiakan dia. Begitu Bapak Ibu. Udahlah, nggak usah. Rezeki mah itu nomor 2. Muliakan dan bahagiakan. Sehingga akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, dia tuh akan bilang setelah pulang gitu ya, ya Allah, itu toko enak banget ya, nggak tahu ya ada aura apa ya. Kok saya pengen banget gitu ya. Seandainya ada yang tawarin yang jauh lebih murah, saya nggak mau. Saya maunya beli di dia aja. Karena ya di tempatnya itu barangnya jauh lebih berkualitas dan saya dapat senyuman lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya muliakan semua orang. Semua orang. Gitu ya. Semua orang. Agendakan. Sehari ini, ketika mulai pagi hari, maka agenda Anda bukan untuk mencari rezeki Bapak Ibu, untuk cari uang, untuk bekerja bukan. Tapi agenda Anda, pergi dari rumah Anda, yang Anda lakukan adalah bagaimana saya memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dari situ baru rezeki Anda akan mengalir pada diri Anda. Mungkin ada yang bilang begini, ya Allah Pak Nas, saya baru dapat materi ini, saya sadar terumbu karang saya udah hancur gitu ya. Saya selama ini menzolimi, merusak hubungan saya dengan orang lain. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tenang aja. Santai kok, santai. Anda kan baru tahu mungkin ya ilmu ini. Ya, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah tenang aja, terumbu karang masih banyak. Terumbu karang masih banyak. Muliakan orang yang bisa Anda muliakan. Bahagiakan orang yang bisa Anda bahagiakan di sekitar Anda. Di sekitar Anda. Mulailah sekarang. Mulai pelan-pelan merawat terumbu karang Anda. Ya, silakan gitu ya. Rawatlah terumbu karang Anda gitu kan. Sampai akhirnya menjadi terumbu karang yang indah, maka rezeki akan datang berlimpah kepada Anda. Jadi, ya, kalau ada yang bertanya, Pak Nas, saya ini orangnya banyak dosa. Ya, apakah rezeki saya pantas dapetin rezeki Allah? Pantas kok. Ya, asalkan Anda mau mengamalkan ilmu ini. Muliakan dan bahagiakan orang lain. Dari mana memulainya? Mulai dari orang tua Anda. Itu. Mulai dari orang tua Anda. Kalau Anda mampu melakukan itu, maka Masya Allah, rezeki Anda akan datang dengan berlimpah ruah. Semoga saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, keharmonisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada audio-audio berikutnya. Saya Nasrul